Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Pernah gak sih kamu lagi santai, duduk nyaman di sofa, menikmati secangkir kopi, atau mungkin lagi sibuk dengan pekerjaan, terus secara tiba-tiba wajah seseorang muncul di pikiranmu begitu saja. Entah itu mantan, gebetan, atau seseorang yang dulu pernah dekat. Tiba-tiba ingatan tentang dia datang tanpa permisi, terkadang cuma sekilas, tapi ada juga yang bikin hati jadi aneh, kayak ada sesuatu yang belum selesai. Dan yang lebih bikin heran, semakin kita berusaha buat gak mikirin dia, malah makin sering muncul. Kenapa sih semua hal ini bisa terjadi? Apa ini tanda kita belum move on? Atau justru ada alasan lain yang gak kita sadari? Dan tenang saja, kamu gak sendirian kok. Ini adalah hal yang cukup sering terjadi. Dan ternyata ada beberapa alasan ilmiah serta psikologis yang bisa menjelaskan kenapa seseorang terus-terusan muncul di pikiran diri kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, sadar ataupun tidak, kamu masih punya perasaan dengan dia. Alasan utama yang paling jelas dan mungkin paling sering terjadi adalah kamu masih ada rasa. Mungkin kamu berpikir udah move on, udah gak peduli lagi, bahkan udah ngeyakinin diri sendiri kalau perasaan itu sudah selesai. Tapi kalau dia masih sering muncul di pikiranmu, bisa jadi sebenarnya ada sesuatu yang belum benar-benar tuntas di hati kamu. Otak kita itu unik, dia suka menyimpan kenangan, terutama yang punya dampak emosional yang besar. Apalagi kalau hubungan kalian dulu pernah dengan momen berkesan, baik itu momen bahagia atau bahkan yang menyakitkan. Kenangan itu nggak langsung hilang begitu saja, malah bisa muncul tiba-tiba tanpa kita sadari. Jadi kalau kamu terus kepikiran dia, bisa jadi hati kamu masih belum sepenuhnya bebas dari dia. Mungkin ada perasaan yang belum terselesaikan, atau ada bagian dari dirimu yang masih menggenggam kenangan itu erat-erat. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kamu masih berharap ada cerita yang belum selesai. Terkadang, seseorang terus muncul di pikiran kita bukan karena kita masih cinta, tapi karena ada sesuatu yang terasa menggantung. Seperti ibaratnya, cerita novel yang belum sampai di halaman terakhir, atau film yang tiba-tiba berhenti sebelum endingnya terungkap. Mungkin kamu masih menunggu sesuatu, entah itu kepastian, permintaan maaf, atau bahkan kesempatan kedua yang entah akan datang ataupun tidak. Ada bagian dari dirimu yang masih bertanya-tanya, seandainya dulu aku melakukan ini, apakah hasilnya akan berbeda? Atau kalau saja dia ngomong terus terang waktu itu, mungkin aku gak akan sesakit ini. Pikiran seperti ini bisa bikin kita terus-menerus terjebak dalam masa lalu, karena kita merasa ada yang belum selesai. Bahkan meskipun kita sadar kalau hubungan itu sudah berakhir, perasaan ini tetap bisa menghantui. Yang ketiga, kebiasaan yang sulit dihilangkan. Pernah dengar istilah muscle memory? Biasanya istilah ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana tubuh kita bisa otomatis melakukan sesuatu yang sering kita latih. Seperti contohnya naik sepeda, mengetik tanpa melihat keyboard, atau memainkan alat musik. Tapi ternyata bukan cuma tubuh yang punya muscle memory, pikiran kita juga. Kalau dulu kamu terbiasa ngobrol setiap hari, bertukar cerita sebelum tidur, atau bahkan sekedar stalking akun media sosialnya buat tahu dia lagi ngapain, tanpa sadar otakmu merekam kebiasaan itu sebagai bagian dari rutinitas harian. Nah, masalahnya meskipun dia sudah nggak ada lagi di hidupmu, otakmu masih mengulang kebiasaan itu secara otomatis. Jadi kalau kamu terus kepikiran dia, bisa jadi bukan karena masih cinta atau belum move on, tapi karena pikiranmu belum terbiasa dengan perubahan ini. Yang keempat, ikatan emosional yang masih tersisa. Pernah gak sih kamu merasa udah gak cinta lagi, udah gak berharap balikan, tapi anehnya dia masih sering muncul di pikiran kita? Bisa jadi bukan karena kamu masih menginginkan dia, tapi karena ada ikatan emosional yang belum benar-benar putus. Setiap hubungan, terutama yang pernah berarti dalam hidup kita, meninggalkan jejak emosional yang lebih dalam dari yang kita sadari. Bahkan setelah hubungan itu berakhir, ada bagian dari diri kita yang masih terhubung secara emosional dengan orang tersebut. Bukan karena masih cinta, tapi karena pernah ada keterikatan yang begitu kuat. Entah itu dalam bentuk kenangan indah, perjuangan bersama, atau bahkan luka yang belum sembuh. Otak kita juga bekerja seperti lemari penyimpanan kenangan. Beberapa memori bisa dengan mudah kita lupakan, tapi yang memiliki dampak emosional besar itu tersimpan lebih lama.
kadang tanpa kita sadari, dan ikatan emosional ini bisa muncul kembali dalam situasi tertentu. Yang kelima dan terakhir, bisa jadi dia juga sedang memikirkan kamu. Ini mungkin terdengar sedikit misterius, tapi percaya atau tidak, ada teori yang mengatakan bahwa kalau kita sering memikirkan seseorang, bisa jadi dia juga sedang memikirkan diri kita. Pernah gak sih tiba-tiba kamu kepikiran seseorang tanpa alasan yang jelas, lalu gak lama kemudian ternyata ada notifikasi masuk dan ternyata dia ngechat? Atau mungkin kamu ketemu dia secara gak sengaja di tempat yang gak kamu duga. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih dari itu? Secara psikologis, fenomena ini juga bisa dijelaskan melalui intuisi dan alam bawah sadar kita. Kalau seseorang pernah punya peran besar dalam hidup kita, otak kita akan tetap terhubung dengan mereka dalam cara yang tidak selalu kita sadari. Mungkin ada pola tertentu dalam hubungan kalian yang membuat kamu bisa merasakan saat dia sedang memikirkan kamu. Jadi kalau kamu terus kepikiran dia, jangan langsung berpikir kamu lemah ataupun belum move on. Bisa jadi memang ada ikatan yang masih terasa di antara kalian berdua. Tapi apakah itu pertanda kalian harus kembali terhubung? Atau justru ini saatnya untuk benar-benar melepaskan? Itu semua tergantung bagaimana kamu ingin melangkah ke depan. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 alasan psikologis kenapa seseorang masih sering muncul di pikiran kita. Entah karena perasaan yang belum selesai, kebiasaan yang sulit dihilangkan, atau bahkan ikatan emosional yang masih tersisa. Semuanya adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kita sadar dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Ingatlah, kita nggak bisa mengontrol apa yang muncul di pikiran kita, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Nah, dari kelima alasan tadi, mana yang paling relate sama kamu? Atau mungkin kamu punya pengalaman yang lain? Jangan ragu dan sungkan untuk share pendapatmu di kolom komentar ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.